Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi afragha ala qalbi ibadihi almuttaqin at-taqwa was-sabr ala at-ta'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد عباد الله أمة الإسلام رحمكم الله. Tidak ada yang mengingkari bahwa di antara pelajaran berharga yang bisa diambil dari ibadah siyam adalah as-sabru atau kesabaran. Kesabaran adalah kalimat yang mudah kita ucapkan tetapi rumit untuk dipraktekkan. Bahkan tidak sedikit orang yang bertahun-tahun belajar sabar. Namun tak kala kesabaran itu dituntut dari dirinya, dia kehilangan apa yang telah dia pelajari selama ini. Pernah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku semuanya mendengarkan kisah seorang wanita yang ditimpa musibah kehilangan putri yang dicintainya. Kemudian dia meratap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampirinya, berbisik kepadanya, berkata, "Usbiri, usbiri ya amatallah, wahai hamba Allah, bersabarlah." Wanita itu menjawab, "Ilaika anni, innaka lam tusab bi musibati." Menjauhlah engkau dariku, karena engkau tidak merasakan musibah yang menimpa kepadaku. Bukan engkau yang ditimpa oleh musibah yang aku rasakan saat ini. Dia tidak menyadari bahwa yang berbisik dan mengingatkannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang mengatakan kepada ibu itu, "Wahai ibu, tahukah engkau manil qail? Siapa yang berkata itu?" Wanita tadi berkata tidak tahu. Dzaka Rasulullah. Kata orang itu yang mengingatkannya tadi itu adalah Rasulullah. Maka bergegaslah wanita itu berdiri dengan rasa malu dan rasa bersalah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia langsung menuju rumah Nabi tanpa ada pengawal yang mengawal rumah itu. Sehingga dia mudah berjumpa dengan Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, saya sabar." Tapi apa kata Nabi? "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu ketika hantaman pertama musibah menimpa, bukan setelah itu. Nah, wahai umat al-Islam, ibadallah, hafizakumullah wa rahimakumullah. Alangkah menariknya peristiwa itu kita analisa. Ternyata kajian, pelajaran, kesabaran bisa melayang tak kala kita butuhkan dalam situasi dan kondisi menimpa kita. Mungkin peristiwa demikian terjadi pada diri kita masing-masing. Karena itu, janganlah berhenti mempelajari sabar. Dan jangan berhenti menanamkan kesabaran. Dan jangan berhenti mempraktekkannya. Memakainya di saat-saat kesabaran itu harus kita hadirkan di dalam diri kita.
dan harus mempengaruhi sikap dan perilaku kita di dalam kondisi-kondisi kita dituntut untuk bersabar. Nah, wahai kaum muslimin, di antara ibadah yang menjadi suatu kesempatan berharga untuk belajar kesabaran adalah saum, puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa orang yang berpuasa mestinya memiliki tameng. As-saumu junnah. Tameng dari apa? Tameng dari ancaman dari luar dirinya, dan tameng dari syahwat yang bisa merusak dirinya. Karena itu, Nabi memberikan suatu contoh bagaimana memakaikan sabar di dalam bersaum atau dalam berpuasa. Wa in qatalahu ahadun aw syatamah, apabila ia diajak untuk berkelahi, bermusuhan oleh seseorang, atau ada orang memaki, mencelanya, maka hendaklah dia mengatakan, inni shaim, saya berpuasa, saya berpuasa. Itu adalah salah satu bentuk yang bisa dijadikan sebagai contoh di dalam menjalankan atau melaksanakan puasa dengan penuh kesabaran. Nah, wahai kaum muslimin, bagaimana kita bisa menggali pelajaran sabar ini dari Siyam? Tentu terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana kedudukan sabar dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesabaran itu. Dalam kajian singkat ini tentu waktu kita tidak cukup untuk menguraikan makna sabar secara detail, termasuk juga aqsam, pembahagian dari sabar secara rinci. Namun ada kalimat yang menarik yang perlu kita fahami dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu ada di dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر, bersabarlah engkau wahai Muhammad al-mukhatab, yang diberi titah oleh Allah, yang dituju oleh khitab perintah Allah ini adalah pada mulanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentu titah kepada Rasul adalah titah kepada umat, kepada kita semua. Wasbir, bersabarlah. Selama tidak ada pembatasan itu khusus untuk Rasul, maka khitabul lirrasul khitabul lil ummah. Titah kepada Rasul berarti titah untuk umat keseluruhan. Wa ma sabruka illa billah. Dan tiadalah kesabaran itu yang engkau miliki itu melainkan billah, dengan taufik dari Allah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita fahami. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi dengan kemuliaan akhlak beliau yang diberikan oleh Allah kesaksian atas kemuliaan akhlak tersebut, wa innaka la'ala khuluqin azim, atas segala sifat beliau yang sangat bisa mengendalikan diri, kebersihan hati beliau, ketenangan jiwa beliau. Allah katakan, wa ma sabruka illa billah. Kesabaran yang engkau miliki itu tidak ada melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala.
makna billah di situ dalam kajian sebagian ulama tafsir adalah bitaufiq wal inayah, dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat diri kita dengan segala syahwat kita yang sering bergejolak, dengan berbagai keinginan nafsu yang mudah terangsang oleh berbagai macam keindahan duniawi. Kalau Rasul saja dikatakan oleh Allah kesabaran beliau yang begitu tinggi tidak bisa terwujud melainkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita? Nah, karena itu isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kita olehnya kesabaran di dalam menjalani kehidupan, harus benar-benar kita munajatkan setiap saat. Karena kita lebih membutuhkan taufik itu dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih membutuhkan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjalankan kesabaran itu dalam setiap langkah kehidupan. Nah, salah satu dari cara kita beristi'anah, meminta kepada Allah agar ditanamkan nilai kesabaran di dalam kehidupan kita adalah menjalankan ibadah-ibadah yang Ia perintahkan, di mana dalam ibadah itu ada maksud, ada tujuan dari Allah sebagai syari' yang mensyariatkan ibadah itu, yaitu untuk melatih, ta'wid, membiasakan, tadrib, melatih hambanya agar tetap berjalan di jalan kesabaran itu. Apa itu? Shaum, puasa. Nah, karena itu kita harus terus bergerak dari belajar sabar kepada mengamalkan sabar. Kaum muslimin, saya membaca di dalam kitab Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah, kitab yang masyhur yang menjadi rujukan banyak orang dalam kajian ilmu tasawuf, itu kitab Risalah Al-Qushairiyah. Ada ungkapan dari Abul Qasim Al-Hakim ketika memahami firman Allah, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kesabaranmu tidak akan terwujud atau tidak akan kamu dapatkan melainkan dengan Allah. Beliau mengatakan, qauluhu ta'ala wasbir amrun bil ibadah. Firman Allah Ta'ala yang mengatakan wasbir, bersabarlah, adalah perintah untuk beribadah. As-sabru, kesabaran itu adalah ibadah pada hakikat. Jadi kita berpuasa, menahan diri dari segala muftirat yang akan membatalkan puasa, adalah kesabaran dalam beribadah. Wa qauluhu ta'ala, sedangkan firman Allah Ta'ala yang berikutnya, wa ma sabruka illa billah, kelanjutan dari ayat surat An-Nahl, masih di dalam ayat yang sama. Awalnya wasbir, pertama bersabarlah. Lanjutnya adalah wa ma sabruka illa billah. Kalimat wa ma sabruka illa billah adalah ubudiyah. Jadi ibadah, ubudiyah. Ada kalimat ibadah, ada ubudiyah, kata Al-Qasim, Abul Qasim Al-Hakim. Apa maksudnya? Faman taraqqa min darajatil lak ila darajatil bik. Siapa yang bisa meningkatkan dirinya dari derajat laka, untuk engkau, ke derajat bika, dengan engkau,
faqad intaqala, orang itu berarti telah berpindah min darajatil ibadah, dari derajat ibadah, ila darajatil ubudiyah, ke derajat ubudiyah. Apa maknanya? Nah, apabila seseorang bersabar, dia melakukan kesabaran itu adalah untuk Allah. Berarti dia mengharapkan dari sabar itu adalah pahala imbalan. Pada waktu itu, dia baru berada pada posisi seseorang yang beramal dan berharap upah dari itu. Tetapi kalau dia sudah meyakini bahwa kesabaran yang dia lakukan, yang dia pakai dalam keadaan yang menuntut dia untuk bersikap sabar, adalah bitaufiq, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala atasnya, berarti dia telah menempatkan dirinya pada waktu itu sebagai seorang hamba yang tidak punya pilihan melainkan ridha dengan apa yang didatangkan oleh Allah dan menerima seluruh keputusan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa sebenarnya melatih orang dari sebatas menjalankan ibadah, ritual, kepada tingkat menghambakan diri. Karena memang ibadah itulah tugas utama keberadaan kita di muka bumi ini. Kaum muslimin, ibadallah, rahimakumullah. Puasa melatih kita bukan hanya sekedar menjalankan ibadah, tetapi puasa juga mengembalikan kita dari segala kealpaan dan kelupaan masa lalu kita. Kita diberi sedikit harta kekayaan, kita merasa bahwa kitalah yang punya, kita yang kaya. Diberi sedikit kekuasaan seolah-olah kitalah malik, kitalah penguasa. Itu adalah selubung-selubung yang menutupi rasa kesadaran hakiki yang ada di dalam diri seorang hamba Allah. Dengan kita berpuasa, kita coba melatih diri kita bertahan dari segala hal yang membatalkannya. Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang pantas dan patut diperintah oleh Khalik, maka akan muncul kesadaran ubudiyah, kehambaan kita. Mudah-mudahan dengan itu, setelah puasa berlalu, kita tidak kehilangan kehambaan itu. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kesabaran, dalam memikul tanggung jawab, dalam menerima keputusan qada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tetap berjalan di dalam jalan kebenaran walaupun rintangan dan tantangan menghadang di hadapan, karena itulah karakter kehidupan duniawi. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini dengan dinamika yang khusus terjadi di tahun ini di tengah wabah, kita bisa mendapatkan ibadah dengan sabar dan mendapatkan kesabaran dalam kehambaan kita, insyaallah. Semoga menjadi renungan kita semua. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.